di koperasi itu kita harus tanamkan jiwa transparansi, baik dari pengurusnya, anggotanya, kemudian usaha-usaha koperasi. Saya sempat dengar dari itu bahwasanya koperasi ini akan rencananya bergerak di bidang usaha produsen. Tidak apa usaha produsen, tetapi nanti akan menjadi usaha utamanya dia adalah produsen. Supaya kita tidak berubah-ubah anggaran dasar, lebih baik seperti sampaikan kemarin Pak, satukan semua jenis usahanya. Jadi memang meskipun kita belum adakan usaha itu, tapi jangan sampai ke depannya nanti kita mau tambah usaha itu, jadi tinggal dimasuk dia. Karena ketika kita menambah usaha itu di Permen nomor 9 tahun 2019, di Permen nomor 9 tahun 2019 itu, bahwasanya perubahan usaha koperasi kita harus berubah anggaran dasar koperasi. Maka kalau kita merubah anggaran dasar, kita harus mengurus badan hukum baru lagi. Ya, makanya itu tadi kalau dimasukkan saja, nanti siapa tahu usaha berkembang berikutnya ini semuanya tadi. Kemudian koperasi itu Bu, bukan hanya usaha dia simpan punya saja. Contoh dia juga bisa buka usaha warung serba ada yang menyediakan kebutuhan pokoknya anggota. Jadi kalau anggota belum punya uang, masih bisa pinjam ke koperasi. Keuntungannya tentu udah lari koperasi lagi. Nah pada saat untuk pengurusan koperasi minimal 20 orang, itu koperasi primer. Dia 20 orang saja itu. Nah sekarang kalau dulu pengesahan badan hukum koperasi itu di Kementerian Koperasi dulu. Sekarang di Kemenkumham nomor 4 tahun 2020 itu, sekarang pengesahan badan hukum ini sekarang sudah dilimpahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti akan bentuk nanti badan hukum. Kalau namanya BH dulu, sekarang mulai BH sekarang. Dan sudah ahli mungkin itu tugas saya. Sebenarnya kalau dari data dari teman saya Pak Hasan, ini Bapak Ibu kita santai saja sampai santai ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung, ini saya ingin tambahkan dulu sebenarnya tentang koperasi itu sebenarnya didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 itu. Jadi koperasi itu adalah kelompok orang seorang atau badan usaha atau kelompok yang terdiri dari orang per orang atau kumpulan seperti ini, itu yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Jadi kita bahas kemudian prinsip koperasi itu apa, dan berlandaskan atas asas kekeluargaan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat. Jadi Bapak Ibu, itu prinsip koperasi itu kan sudah seperti sini. Yang pertama itu tadi keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Jadi sukarela itu, jadi kita ini sama-sama ini berjumlah 20 orang ini tadi, kita sama-sama urung modal. Nah, urung modal koperasi itu tadi ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib itu. Dan dia dari dana hibah itu modal sendiri koperasi. Nanti kita gabung modalnya, misalnya si A, si B, si C, terus gabung, kita tentukan nanti berapa besarannya, digabung, itu menjadi modal koperasi, itu secara sukarela maksudnya. Dan dimaksudkan secara terbuka itu bahwa ini keanggotaan koperasi ini bersifat terbuka. Jadi siapapun boleh masuk, boleh gabung, tidak ada perbedaan agama, dia kaya atau miskin, dia perempuan atau laki-laki, atau sukunya suku apa, dia boleh bergabung. Tapi dia harus dengan syarat dia bisa mau menjalankan sesuai itu, mau menggunakan usaha-usaha koperasi, akan bergabung melakukan pinjaman, simpanan di koperasi, tapi dia juga maksudnya bersedia untuk melakukan kewajiban di koperasi. Itu maksudnya sukarela dan terbuka, berarti tidak paksaan. Kita tidak maksa masuk di koperasi ini. Tidak ada unsur paksaan, itu maksudnya pertama. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang keduanya itu pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Jadi pengelolaan secara demokratis ini maksudnya itu bersifat transparan, terbuka. Setiap orang memiliki hak suara, misalnya ada pemilihan ketua, jadi hak suara satu orang satu suara. Dan segala keputusan yang diambil kebijakan koperasi itu, keputusan penting misalkan tentang apapun itu dibahas. Semua memiliki dia bisa berpartisipasi dan membahas. Jadi keputusannya itu berdasarkan pertemuan rapat untuk kebijakan penting koperasi itu. Berarti semua terlibat. Yang ketiga itu pembagian sisa hasil usaha itu secara adil sesuai dengan partisipasi anggota itu. Jadi bisa jadi seperti dikatakan teman saya tadi, bisa jadi misi A dapatnya 20, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya, tapi
yang tujuan dari Islam itu terbatas, maksudnya itu wajar, secara wajar bagi kita. Terus ada juga yang keempat itu prinsip koperasi yang keempat itu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dia tidak berarti yang modalnya besar dia paling banyak dapat nanti, tidak. Tapi yang paling banyak berpartisipasi dengan koperasi, artinya dia melakukan, misalnya koperasi punya usaha simpan pinjam, dia banyak meminjam di situ. Tadi interaksinya, atau dia misalkan punya toko tadi, saya banyak belanja di situ, itu tercatat semua. Yang udah kelihatan dari situ. Jadi terus yang kelima ya, yang kelima itu ada namanya kemandirian. Jadi koperasi itu ada prinsip kemandiriannya. Kemandiriannya itu berarti kebebasan yang bertanggung jawab. Dia punya kemampuan untuk mengusahakan usahanya secara sendiri. Tapi dia tidak terikat juga dengan pihak lain. Itu kemandirian yang berarti. Terus yang keenam ada namanya pendidikan koperasi. Makanya dia pendidikan koperasi itu di situ nanti koperasi juga sebagai wadah di mana anggota-anggota koperasi ini saling belajar. Jadi jadikan wadah ini. Usaha apa? Ayo kita bertukar informasi, ayo kita kerjasama. Misalkan yang satu usahanya ini, saya punya alat, maksudnya saling mendukung lah. Ada namanya itu pendidikan koperasi itu digunakan sebagai wadah juga untuk saling berembuk. Oh ini keperluan yang kita butuhkan. Jadi ada kerjasama juga di situ. Yang keempat ada namanya kerjasama antara koperasi. Yang ketujuh itu ada kerjasama antara koperasi. Berarti koperasi juga dia bisa melakukan kerjasama dengan BUMN boleh, apalagi antara sesama koperasi nantinya dia boleh, dia punya akses ke situ. Misalkan tadi seperti yang dibahasakan akses permodalan, apa itu bisa lewat BUMN, bisa juga lewat antar koperasi itu bisa. Ya, tapi setelah nanti koperasinya juga bankable, maksudnya sesuai dengan ada syarat-syaratnya. Itu mungkin 7 prinsip yang memang harus dipegang. Selain itu juga nilai-nilai koperasi juga yang tidak kalah pentingnya juga yang harus kita pahami itu bahwa ada namanya kesetiakawanan sosial, maksudnya ada kebersamaan, ada kejujuran, ada keadilan, ada artinya adil di sini. Artinya semuanya berperan setara, semua punya peran di koperasi. Tidak ada misalkan pengurus yang dominan atau pengawas yang dominan, tidak. Semua ini pengurus punya, semua anggota di koperasi punya hak, semua punya kesempatan, punya peran yang sama, peran setara di dalam koperasi. Terus ada juga namanya ada rasa tanggung jawab dari pengurus ini, ada anggota ini tanggung jawab itu maksudnya seperti hari ini kita merasa bertanggung jawab untuk mendengar, untuk menghadiri ini pertemuan, kita dengarkan apa yang kita akan rencanakan itu salah satu bertanggung jawab yang memilih tanggung jawab dalam koperasi juga. Terus tentang transparansi itu memang tidak kalah. Transparansi itu penting sekali apalagi dalam kondisi awal seperti ini. Jadi kita tanamkan kepercayaan bahwa ini koperasi yang kita bentuk ini memang ini adalah usaha kita bersama, kita kumpul sama-sama, kita mau maju bersama. Motivasi bahwa saya saling percaya si A, si B dan semuanya saling percaya ini kita bisa maju bersama dengan wadah perkumpulan yang kita sebut seperti koperasi ini. Dengan kita pegang tadi prinsip tadi itu, prinsip 7 prinsip tadi itu yang pengelola yang pegang. Jadi harus perhatikan secara demokratis apa tadi kemudian Islam tadi yang 7 tadi kita sebutkan. Tapi kalau nilai-nilai itu kita masing-masing itu pegang. Ada nilai keadilan, kejujuran. Artinya kalau nilai kayak kejujuran maksud saya seperti tadi disebut sama teman saya, pada waktu dia meminjam, dia jujur dia mau minjam nih. Jadi pas pada saat dia mengembalikan dia yang satu tidak jujur, dia pura-pura lupa atau bagaimana, saya lupa gitu, atau lagi sibuk jaringan atau pokoknya dihubungi. Berarti mungkin nilai kejujuran seperti itu. Artinya tidak lepas juga dari kearifan lokal di sini, bahkan saling tolong menolong itu mungkin ya. Itu juga mungkin tetap harus dipegang, itu memang dasar kepercayaan yang nanti dibangun di koperasi. Mungkin sementara itu saja dulu, nanti kita lanjut ke saya tambahkan lagi ya. Kemudian begini Bu, kenapa di koperasi itu dia cepat mati? Karena Bu, di koperasi ini kan dia punya satu badan usaha yang mudah itu cuma koperasi. Karena dia punya simpanan wajib dan simpanan pokok. Jadi kalau simpanan wajib sudah tidak berjalan itu tunggu saja kemudian dihancur. Kan untuk syarat menjadi anggota koperasi adalah yang pertama itu kita harus ada simpanan pokok. Kemudian dia ada namanya simpanan wajib. Simpanan wajib itu simpanan kita namanya wajib. Setiap bulan dia harus kita membayar itu. Kapan sudah dia mandek satu kali itu, ya memang harus dikasih peringatan dia.
Itu fungsinya untuk apa Bu? Sebenarnya kita melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok itu bukan untuk apa Pak. Itu uang itu sebagai tabungan yang kita di koperasi. RAT memang tujuan utama sebenarnya bukan SHU, tapi bagaimana menjalankan koperasi. Tujuan utamanya itu. SHU sebenarnya istilahnya sebagai bonus karena partisipasinya anggota. Soalnya lagi saya dengan teman saya tadi, kalau kita meminjam uang itu kan biasa kalau kita datang pinjam uang ini kan sudah pasti kita datang dan bukan kasihan. Tidak pernah kita datang dan bukan tahu. Pasti kita datang dan bukan kasihan. Ih pada aku dulu kasih pinjam uang tidak uang. Biar siapapun kalau misalnya dia kasihan, biar kita tidak uang pasti kita cari uang sendiri. Tapi kalau kita sudah kasih pinjam begitu ya minimal kita harus tahu juga kita punya kewajiban dari itu. Kita harus kembalikan. Ini kadang-kadang apa yang sudah diteleponi, halo jaringan tidak ada ini. Kita lagi sibuk. Jadi minimal seperti yang tadi itu harus transparan juga. Kemudian dia harus kemandirian harus punya kewajiban untuk mengembalikan. Ini dia Bu. Ini nanti Bu, kalau misalkan tertentu nanti kami bantu untuk penerbitan sertifikat memberi koperasi secara nasional disebut. Tapi dia minimal 1 tahun dulu dia RAP 1 tahun. Jadi Bu, Bapak Ibu semua pokoknya jangan ragu. Dari saya karena banyak sebenarnya koperasi yang pendidikannya boleh katakan tidak ada, tamatan SMA, tamatan SMP pun ada. Tapi mereka justru mereka yang terbaik kalau kita bisa bilang di Boboiboy. Mungkin di Pulau Makassar itu ada misalnya kayak arifan lokal begitu, mereka saling bantu, atau saling itu masih ada rasa kayak paguyuban gitu, ada rasa rasa sama terus rasa bersama terus senasib atau sepenanggung yang mereka. Ayo kita bangun sama-sama. Itu justru itu sebenarnya kekuatan.